Oke, halo teman-teman. Di video sebelumnya kita pernah belajar bagaimana cara membuat rumus atau cara menulis rumus if di Excel yang benar. Nah, di video kali ini saya akan lanjutkan tentang rumus if. Namun pada video kali ini kita akan fokus bagaimana cara menulis rumus if else di Excel ya. Jadi rumus if Excel ini adalah turunan dari rumus if ya, dimana kalau misalkan rumus if itu sendiri hanya memeriksa satu kondisi, dan sementara rumus if else akan memeriksa lebih dari satu kondisi. Oke, untuk biar teman-teman lebih paham, langsung saya lihatkan bagaimana contohnya. Oke, ini ada contoh data yang saya sudah buat di video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya dan ingin menyaksikan, silakan lihat deskripsi video ini. Link dari video sebelumnya saya simpan di deskripsi video ini. Oke, saya lanjut. Saya akan tambahkan datanya. Oke, saya akan tambahkan 5 data lagi. Oke, misalkan di sini ada Rahmat, kemudian di sini adalah Fadlan, kemudian di sini ada Tono, kemudian di sini ada Babal, lalu di sini ada Roman. Oke, kemudian nilainya ya saya akan misalkan sini ada 50, ini ada 63, 67 ya, kemudian di sini ada 80, 90, kemudian ada 70. Nah, di sini huruf saya akan tambahkan satu kolom huruf. Nah, inilah yang akan kita keluarkan datanya atau keluarkan hasilnya berdasarkan rumus if else. Jadi saya akan buat dulu catatan. Oke, jadi catatannya adalah keterangan huruf. Oke. A, B, C, D, E. Oke. Jadi hurufnya nanti akan keluar antara A, B, C, D, atau E. Huruf A itu kalau nilainya antara 100 sampai 80. Oke. Kemudian 81 ya, 81. B itu nilainya antara 80 sampai 60. C itu nilainya 80 sampai 61. C itu antara 60 sampai 41. D 40 sampai 20. E antara 21 sampai 0. Biar nanti datanya semua keluar hurufnya, akan saya rubah beberapa data. Misalkan ini saya rubah jadi, misalkan dia nilainya 19 ya, 19, kemudian ini akan saya rubah jadi 35, kemudian ini saya rubah jadi 92. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan keterangan hurufnya berdasarkan ketentuan ini menggunakan rumus if else ya. Jadi if else. Nah, cara untuk menulis rumus if else ya sama dengan if. Nah, jadi if else ini ya sama dengan if. Nah, kemudian yang pertama kita tulis logical testnya dulu ya, sama dengan jika ini ya lebih besar dari 81, lebih besar dari 80, maka nilainya A. Oke. Nah, jadi ini untuk yang pertama, kita tangani dulu syarat pertama. Jadi apakah nilainya lebih besar dari 80? Nah, jadi kalau misalkan nilainya lebih besar dari 80 artinya nilainya 81, 82 sampai 100 ya, maka kita ingin keluarkan nilainya A. Seperti itu. Ya, maka kemudian ya jika bukan, kita bikin lagi if kedua. If D3 lebih besar dari 60, maka B. Nah, jadi dengan seperti ini kita ingin periksa apakah nilainya lebih besar dari
61, lebih besar dari 60 ya. Jadi maka nanti akan keluar nilainya B. Memang ya kalau misalkan seperti ini kita lihat, wah kalau misalkan seperti ini berarti kalau misalkan nilainya 90 itu kan sudah sama ya, sudah memenuhi syarat ini, tapi dia akan menggunakan syarat ini. Jadi nanti ya kalau misalkan nilainya 90 dia tidak akan pakai ini, tapi yang dipakainya adalah ini. Nah, jadi seperti ini ya, hanya akan menangani antara angka 61 sampai batas ini. Seperti itu. Saya lanjut ya, if D3 lebih besar dari 40 maka C, if D3 lebih besar dari 20 maka D, jika bukan maka E. Itu kemudian enter. Seperti itu ya. Sekarang kita coba copy rumusnya ke bawah. B, B. Ya, jadi ini ya. Jadi seperti itu ya cara menulis rumus if else atau if bertingkat. Jadi teman-teman bisa membuat if dalam if seperti yang saya contohkan tadi. Jadi ini teman-teman kalau mau copy rumusnya ini akan sering teman-teman dapatkan saat Anda bekerja dengan Excel, khususnya bila teman-teman sebagai admin, misalkan admin sekolah atau admin perkantoran ya, untuk menentukan beberapa data menggunakan rumus if. Ya, semoga ini membantu. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, ya bisa komentar di video ini. Oke, itu dia. Sampai jumpa di video yang lain.